Apa yang terjadi sebelum penciptaan? Menurut Alkitab, siapa yang ada sebelum segalanya? Menurut Alkitab, sebenarnya ada beberapa ayat yang memberi kita beberapa detail yang sangat menarik, dan ini kejutan. Mereka bukan dari kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Jadi, apa saja ayat-ayat itu dan apa yang mereka katakan? Mari kita lihat beberapa ayat untuk mengetahuinya. Saluran ini adalah tempat yang aman bagi Anda untuk menjelajahi Tuhan, baik Anda memiliki iman atau hanya penasaran. Ayat pertama ada di Amsal 8, ayat 22. Ayat ini mulai memberikan petunjuk tentang sesuatu yang cukup mengejutkan. Mari kita lihat apakah Anda bisa menangkapnya. Tuhan menciptakan aku sebagai yang pertama dari karyanya, sebelum perbuatannya yang dahulu kala. Aku dibentuk sejak dahulu kala, pada awal mula ketika dunia mulai ada, ketika belum ada kedalaman air. Aku dilahirkan ketika belum ada mata air yang meluap dengan air sebelum gunung-gunung ditempatkan pada posisinya. Sebelum bukit-bukit aku dilahirkan sebelum dia membuat dunia, atau ladangnya atau debu bumi. Aku ada di sana ketika dia menempatkan langit pada tempatnya, ketika dia menandai cakrawala di permukaan samudra. Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Bagian ini menggambarkan seseorang yang menyaksikan Tuhan merencanakan dan menciptakan alam semesta, tetapi ini tidak merujuk pada Yesus. Jadi siapa itu? Dua ayat pertama dari Amsal 8 memberi kita petunjuk. Amsal 8, 1-2 mengatakan, bukankah hikmat berseru? Bukankah pengertian meninggikan suaranya? Di puncak tertinggi di sepanjang jalan, di tempat jalan-jalan bertemu, ia berdiri. Ini adalah seorang wanita. Bukan secara harfiah, ini adalah bahasa puitis hikmat yang dipersonifikasikan. Jadi sebelum Anda merasa seperti saya menipu Anda, sebenarnya ada seseorang lain yang menyaksikan Tuhan menciptakan alam semesta. Atau harus saya katakan beberapa orang, dan ini bukan bahasa metaforis. Saya akan menunjukkan itu di bagian berikutnya. Tapi di sini kesimpulan kita dari bagian ini, kebijaksanaan ilahi dipersonifikasikan sebagai seorang wanita yang ada sebelum dunia diciptakan. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa kebijaksanaan ada sebelum alam semesta. Tetapi siapa lagi yang benar-benar ada menyaksikan penciptaan alam semesta? Terkadang ketika saya memperkenalkan bagian berikutnya ini kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang telah membaca Alkitab selama bertahun-tahun, mereka sangat terkejut dengan apa yang dikatakan. Jadi, mari kita lihat apakah Anda bisa menemukan mengapa ini adalah bagian favorit saya dari Ayub 38:4-7. Di sini, Tuhan berbicara kepada Ayub dan dia berkata, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang menentukan ukurannya? Tentunya kamu tahu siapa yang merentangkan tali pengukur di atasnya, di atas apa pondasinya diletakkan, atau siapa yang meletakkan batu penjuru sementara bintang-bintang pagi bernyanyi bersama dan semua malaikat bersorak-sorai." Kita belajar sesuatu yang sangat menarik di sini. Para malaikat sudah ada sebelum Tuhan menciptakan dunia dan manusia. Mereka menyaksikan Tuhan memutuskan seberapa besar dunia ketika Dia menciptakannya. Kadang-kadang ketika orang mengetahui bahwa malaikat ada sebelum manusia, mereka sangat terkejut. Tapi jika dipikir-pikir, Alkitab tidak pernah benar-benar mengatakan kapan malaikat diciptakan, hanya bahwa mereka diciptakan sebelum kita. Jadi, apakah itu berita baru bagi Anda? Ini akan membantu menjelaskan alur cerita utama dalam Alkitab. Sebagian besar alur cerita Alkitab melibatkan makhluk spiritual lain seperti setan, yang mengganggu dan mencampuri urusan manusia, dan Anda bertanya-tanya mengapa ini terjadi? Nah, kita baru saja belajar bahwa kita sebenarnya adalah adik dari para malaikat, dan jika Anda pernah memiliki anak atau saudara, maka Anda mungkin telah mengalami sendiri bagaimana anak yang lebih tua sering merasa tidak aman atau cemburu, yang bisa menjelaskan banyak tentang mengapa makhluk seperti setan menggoda manusia dan mengganggu mereka sepanjang sisa Alkitab. Ini hanya dinamika keluarga dasar, hanya saja lintas spesies. Mereka mungkin cemburu karena kita menemukan bir dan video game sementara mereka hanya terbang berkeliling memainkan harpa. Sebenarnya, saya yakin hidup mereka jauh lebih menarik daripada yang kita sadari. Tapi mari kita lanjutkan. Ada dua ayat lagi dalam daftar kita yang perlu diselidiki yang cukup menakjubkan. Satu yang akan menjelaskan tentang malaikat dan hierarki mereka, tetapi pertama-tama, sebuah ayat tertentu yang mengungkapkan seseorang lain yang ada ketika Tuhan menciptakan dunia dan orang ini terlibat langsung dalam penciptaannya. Ini dari bagian terkenal, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan perhatikan ini, ia bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Melalui dia, segala sesuatu dijadikan. Tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, jadi Allah disebut sebagai firman di sini.
Lanjutkan ke ayat 14 dan kita akan mengetahui lebih banyak. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal yang datang dari Bapa. Mungkin Anda pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi pernahkah Anda benar-benar meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya dikatakan ini? Semakin lama Anda membaca bagian ini, semakin jelas bahwa subjek dari bab ini adalah Yesus. Jika Anda tidak bisa menyadarinya dengan mengatakan kata itu menjadi daging, Yohanes mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Kemudian dia berkata, kita telah melihatnya, anak Allah yang merujuk pada Yesus. Kadang-kadang orang bingung dengan frasa itu, anak Allah, dan untuk alasan yang baik. Beberapa orang berkata, ya, Yesus bukan Tuhan, dia hanya anak Allah. Nah, gelar anak Allah memiliki makna yang sedikit berbeda dalam budaya mereka daripada yang terdengar seharusnya. Tapi jika dipikir-pikir, Alkitab tidak pernah benar-benar mengatakan kapan malaikat diciptakan, hanya bahwa mereka diciptakan sebelum kita. Jadi, apakah itu berita baru bagi Anda? Ini akan membantu menjelaskan alur cerita utama dalam Alkitab. Sebagian besar alur cerita Alkitab melibatkan makhluk spiritual lain seperti setan, yang mengganggu dan mencampuri urusan manusia, dan Anda bertanya-tanya mengapa ini terjadi? Nah, kita baru saja belajar bahwa kita sebenarnya adalah adik dari para malaikat, dan jika Anda pernah memiliki anak atau saudara, maka Anda mungkin telah mengalami sendiri bagaimana anak yang lebih tua sering merasa tidak aman atau cemburu, yang bisa menjelaskan banyak tentang mengapa makhluk seperti setan menggoda manusia dan mengganggu mereka sepanjang sisa Alkitab. Ini hanya dinamika keluarga dasar, hanya saja lintas spesies. Mereka mungkin cemburu karena kita menemukan bir dan video game sementara mereka hanya terbang berkeliling memainkan harpa. Sebenarnya, saya yakin hidup mereka jauh lebih menarik daripada yang kita sadari. Tapi mari kita lanjutkan. Ada 2 ayat lagi dalam daftar kita yang perlu diselidiki yang cukup menakjubkan. Satu yang akan menjelaskan tentang malaikat dan hierarki mereka, tetapi pertama-tama, sebuah ayat tertentu yang mengungkapkan seseorang lain yang ada ketika Tuhan menciptakan dunia dan orang ini terlibat langsung dalam penciptaannya. Ini dari bagian terkenal, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan perhatikan ini, ia bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Melalui dia, segala sesuatu dijadikan. Tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, jadi Allah disebut sebagai firman di sini. Lanjutkan ke ayat 14 dan kita akan mengetahui lebih banyak. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan sebagai anak tunggal yang datang dari Bapa. Mungkin Anda pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi pernahkah Anda benar-benar meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya dikatakan ini? Semakin lama Anda membaca bagian ini, semakin jelas bahwa subjek dari bab ini adalah Yesus. Jika Anda tidak bisa menyadarinya dengan mengatakan kata itu menjadi daging, Yohanes mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Kemudian dia berkata, kita telah melihatnya, anak Allah yang merujuk pada Yesus. Kadang-kadang orang bingung dengan frasa itu, anak Allah, dan untuk alasan yang baik. Beberapa orang berkata, ya, Yesus bukan Tuhan, dia hanya anak Allah. Nah, gelar anak Allah memiliki makna yang sedikit berbeda dalam budaya mereka daripada yang terdengar seharusnya. Jika Anda membaca bagian itu dengan cermat, Anda bisa melihat bahwa Yohanes mengatakan bahwa Tuhan sendiri menjadi manusia, dan itulah yang kita sebut anak Allah. Ada tumpang tindih antara keduanya. Mereka adalah makhluk yang terpisah, tetapi mereka juga makhluk yang sama. Jadi, ini bukan konsep manusia. Jadi, apa sebenarnya yang Yohanes katakan ketika dia mengatakan, pada mulanya adalah firman? Jika firman itu adalah Tuhan dan firman itu juga adalah Yesus, dan Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum dia lahir di tempat lain, maka ayat ini mengatakan bahwa Yesus sudah ada saat penciptaan alam semesta. Dia hanya belum lahir sebagai manusia berdaging dan berdarah. Sekarang, Yohanes sering dituduh hanya mengarang cerita ini, menambahkan ide-ide liar baru ke dalam Alkitab, dan bahkan beberapa sarjana berpikir demikian. Jadi, tidak mengherankan bahwa saya bertemu banyak orang yang berpikir bahwa Yohanes mengarang ini juga, dan beberapa skeptisisme tampaknya berasal dari fakta bahwa Yohanes adalah orang terakhir yang menulis buku-buku Alkitab. Sekitar 20 tahun setelah yang lain. Dan beberapa orang kesulitan menemukan ayat-ayat sebelumnya dalam Alkitab yang menggambarkan Yesus sebagai Tuhan atau Yesus hadir selama penciptaan dunia. Tapi ada sesuatu yang mereka tidak tahu.
Ide-ide John bukanlah hal baru, dia sebenarnya hanya mengulang ide-ide dari tempat-tempat sebelumnya dalam Alkitab, yang membawa kita ke bagian terakhir yang akan kita selidiki. Sementara Yesus sendiri membuat beberapa pernyataan yang menyiratkan bahwa dia sudah ada ratusan tahun sebelum dia lahir. Sebenarnya ada setidaknya satu penulis lain yang menyebutkan peran Yesus dalam penciptaan alam semesta. Ini adalah Paulus dalam Kolose 1:15 hingga 16. Ayat ini menyembunyikan sesuatu yang spektakuler, yang melibatkan penciptaan malaikat dan peran mereka di dunia kita. Bersiaplah untuk terkejut. Anak adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Karena di dalam Dia segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga maupun yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, penguasa, atau otoritas, semua hal diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ada satu hal yang cukup jelas di sini dan satu lagi yang tidak begitu jelas. Paulus menyebutkan peran Yesus dalam penciptaan alam semesta, bahwa alam semesta diciptakan melalui Yesus di tempat lain dalam Kisah Para Rasul 17. Paulus berbicara tentang Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya. Tetapi di sini kita melihat bahwa bagi Paulus, Tuhan yang menciptakan segalanya adalah Yesus, sama seperti yang dikatakan Yohanes. Sekarang kita tahu bahwa Yohanes tidak hanya mengarang ide ini, tetapi penulis Alkitab lainnya juga membagikannya. Namun, lapisan tersembunyi dari bagian ini adalah yang paling menarik. Awalnya tampak aneh bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi, tahta atau kekuasaan atau penguasa atau otoritas. Dalam bahasa Inggris, ini terdengar seperti kekuatan dan otoritas ini hanyalah raja atau penguasa manusia. Namun dalam bahasa Inggris, terjemahannya agak kabur. Jadi apa yang terjadi ketika kita melihat bahasa Yunani asli? Apa yang kita temukan? Jadi ingat ayat yang mengatakan bahwa oleh Yesus, tahta atau kekuasaan diciptakan? Nah, tidak ada yang aneh dengan kata Yunani untuk tahta, tetapi kata Yunani yang digunakan untuk kekuasaan memiliki rahasia. Kamus Leksikon Yunani Inggris Lu mengatakan secara umum, rangkaian istilah dalam Kolose pukul 1:16 dipahami sebagai kekuatan kosmik, baik malaikat maupun setan, tetapi mungkin istilah-istilah ini harus dipahami dalam konteks penguasa manusia. Saya akan berargumen bahwa bagian terakhir itu, berdasarkan konteks, sebenarnya tidak benar. Ini mungkin mencakup penguasa manusia, tetapi beberapa istilah ini secara eksklusif bersifat supranatural. Ayat ini sendiri sebenarnya menyatakan bahwa kita sedang membicarakan penguasa surgawi. Namun ketika saya melihat istilah Yunani lainnya dalam ayat ini, kata yang digunakan untuk penguasa, misalnya, dalam leksikon Yunani ke Inggris yang sama, mengatakan ini. Gelar untuk kekuatan dan kuasa supranatural, kekuatan supranatural, memiliki peran tertentu dalam mengendalikan takdir dan aktivitas manusia. Kekuatan, otoritas, kekuasaan, penguasa, kekuatan jahat. Jadi ayat ini, kata penguasa, berarti malaikat yang mempengaruhi manusia untuk kebaikan atau keburukan. Jadi Kolose pukul 1:16 sebenarnya mengatakan, Yesus menciptakan para malaikat. Mereka diciptakan olehnya untuknya. Sekarang, Anda sebenarnya tidak perlu mencari semua hal Yunani itu untuk mengetahui bahwa para penguasa dan otoritas yang diciptakan Yesus di sini adalah malaikat. Paulus sebenarnya mengulangi frasa ini tentang penguasa, kekuatan, dan otoritas dalam Efesus pukul 6:12, tetapi dia menjelaskannya sedikit lebih lanjut di sana. Dikatakan, karena kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tetapi melawan para penguasa, melawan otoritas, melawan kekuatan kosmik atas kegelapan saat ini, melawan kekuatan spiritual kejahatan di tempat-tempat surgawi. Ayat itu menggunakan kata yang sama untuk penguasa dan otoritas, tetapi kali ini dijelaskan bahwa mereka bukan manusia. Mereka adalah kekuatan spiritual jahat di tempat-tempat surgawi. Dengan kata lain, mereka berada di alam spiritual, bukan di bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa beberapa malaikat berada di atas tahta atas wilayah dan kekuasaan manusia. Dan Paulus tidak hanya mengarang itu. Ide tersebut berasal dari Ulangan 32, tetapi itu untuk hari lain di saluran ini. Jadi tekan subscribe. Jadi, apa yang seharusnya kita ambil dari semua ini? Jika kita merangkum ayat-ayat tentang apa yang terjadi sebelum penciptaan menjadi satu ajaran yang konsisten, kita mendapatkan ini. Sumber kebijaksanaan adalah Tuhan, tetapi Tuhan adalah Yesus. Jadi sumber kebijaksanaan juga adalah Yesus dan Tuhan yang juga. Yesus menciptakan para malaikat. Kemudian para malaikat menyaksikan saat Tuhan, yang juga Yesus, menciptakan alam semesta. Dan bagian terakhir ini adalah bonus karena terjadi setelah penciptaan. Tuhan menempatkan beberapa malaikat di atas tahta untuk memerintah dan mengawasi wilayah-wilayah manusia.
Kita tidak memiliki banyak detail tentang apa yang terjadi di alam spiritual. Sebelum alam semesta diciptakan, tetapi kita menemukan beberapa hal. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan memiliki penonton ketika Dia menciptakannya. Dan beberapa dari mereka memiliki pekerjaan yang mungkin mempengaruhi kita. Sekarang, jika Anda menganggap ini menarik, dengarkan ini. Menurut beberapa ayat dalam Perjanjian Lama, Tuhan mungkin pernah muncul di bumi dalam bentuk manusia sebelum Dia lahir sebagai manusia, Yesus, dan beberapa tokoh Alkitab yang dikenal. Sebenarnya bertemu dengannya secara langsung ketika Dia mengambil bentuk manusia.